Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bengkel Ode yang memberikan tutorial tentang motor. Oke, di video kali ini teman-teman, kita kedatangan lagi unit motor Beat Karbu yang kode spare partnya KVY teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini teman-teman, saya akan tunjukkan bagaimana kita mengecek untuk jalur lampu ya, untuk jalur lampunya ini. Oke, saya akan jelaskan teman-teman. Untuk jalur lampunya kita langsung pada prakteknya. Di video kali ini saya akan jelaskan sedetail mungkin dari awal hingga akhir teman-teman. Oke, kita lanjut. Teman, untuk awal mulanya perjalanannya lampu di motor Beat ini, kita mulai dari spoolnya. Untuk spoolnya di bagian sini teman-teman, dari kabel spool itu ada 3 teman-teman. Saya jelaskan juga untuk kabel-kabelnya di sini ya. Dari spool itu ada 3 kabel, putih, kuning, sama biru leres kuning. Putih ini untuk pengisian, kuning ini untuk lampu, dan biru leres kuning ini untuk pulser teman-teman. Oke, kita fokus ke kabel kuningnya untuk lampu. Di sini untuk cara pengecekannya, tes ini kita pakai tes pen. Di sini kebetulan saya sudah membeli tes pen. Bisa juga kita rakit pakai lampu sen dan fitting ya teman-teman. Jadi untuk mengecek jalur lampu kabel kuning ini, capitan ini kita capit ke negatif aki ya, atau ke rangka bisa. Kita capit ke negatif aki. Kemudian kita engkol. Tunggu ya, kita engkol. Kita setir kaki teman-teman. Oke, kita tusuk di kabel kuningnya teman-teman. Perhatikan untuk nyala lampunya di tes pen ini tanpa kunci kontak ya, di on kan. Oke, kita bisa lihat teman-teman itu. Oke, nah kita bisa lihat teman-teman lampunya menyala. Jadi untuk tandanya untuk jalur lampu yang dari spool itu dipastikan ada teman-teman. Nah, kemudian lanjut dari spool ini masuk ke kiprok atau regulator yang ini ya teman-teman. Oke, kita fokus kepada kita cari kabel kuning. Di sini ada 4 kabel, kabel putih untuk pengisian yang masuk ke regulator. Kemudian dia outputnya atau keluarnya kabel merah untuk pengisian aki teman-teman, dan kabel kuning yang dari spool tadi masuk juga ke regulator ini ya. Kemudian yang hijau ini untuk masa teman-teman atau ground. Kita cek lagi, untuk tes pen masih pada posisinya di negatif aki atau ke rangka. Kita cek lagi yang dari kiprok ini.
kita tancapkan ya ke kabel kuning ini teman-teman, kabel kuning, di kabel kuning. Kita coba starter lagi. Oke, kita bisa lihat teman-teman. Nah, T-span-nya menyala, jadi kita pastikan jalurnya ada itu. Nah, setelah itu yang dari regulator ini masuk ke depan teman-teman, ke depan. Nah, di sini ada dua soket teman-teman. Soket yang kecil ini, dari saya jelaskan ulang. Dari regulator atau kiprok tadi menuju ke depan dicabangkan dua kabel teman-teman. Untuk kabel kita fokus kepada kabel kuning. Nah, di sini kita fokus ke kabel kuning polos ya, kuning polos. Nah, dicabangkan dua. Kemudian ini soket yang kecil teman-teman, dan ini yang soket yang besar, sama-sama soket putih. Nah, kemudian yang soket kecil ini untuk jalur lampu ke speedometer ya, dan yang besar ini untuk jalur lampu utama. Oke, jadi kita fokus ke yang lampu utamanya ya, untuk jalur lampunya. Dipastikan untuk kedua kabel kuning ini untuk nyala harus ada arusnya teman-teman. Jadi kita cek lagi pakai T-span, harus menyala T-span-nya ya. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman, ini sama yang ini. Kita cek di kunci kontak, kemudian motor harus dalam keadaan dibunyikan ya, atau dinyalakan. Oke, kita cek pakai T-span. Untuk capitan T-span-nya masih berada di negatif atau ke ground teman-teman. Ke ground itu ke rangka ya, bisa kita capitkan di sini. Ini ya, kita capitkan ke bodi mesin, ke rangka. Kita cek kabel kuning. Oke, di sini T-span-nya menyala teman-teman. Nah, itu tandanya dari regulator sampai di sini arusnya teman-teman. Kemudian kita cek lagi kabel kuning polos yang ini, soket yang kecil. Nah, dia menyala juga. Oke, sudah dipastikan di sini aman. Kemudian kita lanjut ke tombol lampunya ya, tombol lampunya yang ini teman-teman, tombol lampunya yang ini ya. Oke, saya jelaskan dulu untuk tombol lampunya ini. Ini lampu senja, kemudian ini lampu utama. Di sini ada dua kali klikan, dua saklar ya, jadi maksudnya dua kali saklar. Oke, untuk kabel yang dua dari bawah tadi teman-teman, dia masuk ke sini, ke saklar ya, saklar on off atau saklar utama untuk lampu utama. Kita bisa lihat teman-teman. Saya turunkan lagi. Oke. Untuk T-span masih capitannya di negatif ya. Bisa lihat teman-teman ini. Oke. Untuk yang di atas soket yang putih ini untuk jalur lampu utama, kemudian ini untuk jalur lampu senja yang di bawah ya, lampu senja. Kita cek untuk jalur lampu arus masuk yang ke saklar untuk lampu utamanya. Nah, di sini sudah ada teman-teman.
Kemudian untuk lampu senjanya, untuk arus masuknya ya, arus masuk. Nah, ada juga teman-teman. Kemudian saklarnya kita nyalakan ya di yang pertama. Di sini arus masuk dari lampu senjanya menuju ke warna coklat teman-teman. Oke, nah di sini untuk lampu senjanya sudah menyala. Kemudian lampu senjanya ini langsung ke ini teman-teman, langsung ke soket yang masuk ke lampu utamanya. Di sini ya, soket yang besar yang masuk ke lampu utama. Di sini ada kabel coklat ini teman-teman, kabel coklat. Kita cek lagi untuk arusnya, kabel coklatnya. Ini untuk lampu senjanya yang dari atas tadi. Nah, oke, sudah nyala lagi teman-teman, kabel coklat ya untuk lampu senja. Nah, jadi untuk lampu senjanya sudah dipastikan aman. Kemudian untuk lampu utamanya kita cek lagi. Lampu utamanya di atas ya, di paling atas, kabel kuning paling atas. Saklarnya kita geser lagi. Oke, dia berpindah dari kabel masuk arus masuknya kabel kuning, arus keluarnya dia biru putih teman-teman, biru leres putih. Oke, di sini kita cek teksturnya sudah menyala. Nah, dari sini teman-teman langsung menuju ke saklar jauh dekat. Saklar jauh dekat. Saklar jauh dekat yang ini ya. Oke, saklar jauh dekat yang ini. Di sini saklar jauh dekatnya ada 3 kabel teman-teman. Yang di tengah ini biru leres putih tadi yang masuk ke saklar jauh dekat. Kemudian yang putih ini lampu dekat, yang biru lampu jauh teman-teman. Oke, bisa dipahami. Oke teman-teman, kita cek untuk kabel putih untuk lampu dekatnya. Saya tancapkan besi kawat teman-teman untuk gampang cara mengeceknya. Ini saya tancapkan di kabel putih ya. Nah, ini sudah ada arusnya teman-teman. Untuk dispennya sudah menyala. Oke, ini ya, kita bisa lihat dispennya sudah menyala. Kemudian kita lampu jauh, untuk saklarnya kita kasih lampu jauh. Kita cek lagi di kabel biru yang paling bawah. Oke, kabel biru yang paling bawah kita cek lagi. Oke, menyala teman-teman. Setelah itu dari saklar jauh dekat itu menuju ke soket terakhir teman-teman. Menuju ini ke soket fitting nanti, fitting lampu. Kita cek lagi. Di sini kita cari kabel putih dan kabel biru ya, seperti yang ada di tombol jauh dekat. Untuk kabelnya ini teman-teman, kabel putih dan biru. Kita bisa lihat teman-teman. Kita cek dulu untuk lampu dekatnya. Lampu dekatnya dia kabel putih. Nah, sampai di sini arusnya ada teman-teman. Karena dispennya menyala. Kemudian kita kasih lampu jauh. Lampu jauh dia kabel biru. Oke, di sini dispennya juga menyala. Nah, lanjut ke sini teman-teman. Ini fittingnya. Ini
Oke teman-teman, kita tancapkan dulu untuk soketnya. Oke, kita langsung cek di fittingnya teman-teman. Di fittingnya untuk kabel putih ya, untuk lampu dekatnya yang putih ya, ini tidak ada beratnya. Oke, ini ya teman-teman, di sini masuk arusnya, kemudian menuju ke fittingnya. Jika fittingnya sini tidak mengeluarkan arus teman-teman, nah di sini tesnya tidak menyala, berarti fittingnya sudah rusak teman-teman. Kemudian kita pergi ke lampu jauhnya. Nah di sini juga sama, jalur lampu jauh itu kabel biru, di sini juga tidak mengeluarkan arus teman-teman. Ini ya kabel birunya. Nah di sini juga tidak mengeluarkan arus teman-teman. Oh ternyata ada teman-teman, sorry salah. Oke, di sini ada teman-teman. Kemudian lampu dekatnya. Oke, di sini juga menyala. Oke, itu saja video yang saya bisa videokan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dengan video yang saya videokan pada malam ini teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video saya, tolong di subscribe, di like, di komen. Saya sudahi video ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.